Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas tentang pacaran. Karena ada yang bertanya, pacaran itu haram gak sih? Nah teman-teman, dalam Islam sendiri istilah pacaran itu tidak pernah ada dan tidak pernah dikenal. Itulah sebabnya tidak ditemukan dalil yang berbunyi janganlah kalian pacaran atau pacaran itu haram ataupun semacamnya. Teman-teman, selain itu kita juga tidak akan menemukan bab yang membahas khusus mengenai pacaran di kitab-kitab ulama terdahulu. Karena apa? Ya karena memang dalam Islam tidak pernah dikenal istilah yang namanya pacaran. Lalu apa yang menjadikan pacaran menjadi haram? Hal itu karena pacaran itu di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang melanggar dan menggiring pelakunya untuk melakukan zina. Zina, kita pacaran nggak ngapa-ngapain. Lagian pacaran kita juga pacaran syar'i kok. Benaran, mana ada pacaran syar'i? Jangan mengada-ngada dan membuat hukum sendiri. Jangan mau ditipu soal ta'aruf yang berkedok pacaran. Teman-teman, zina itu ada tingkatannya. Yang pertama zina ain, zina mata, memandang lawan jenis dengan perasaan senang ketika pacaran. Biasanya suka saling tatap-tatapan. Bukankah begitu teman-teman di dalam pacaran? Yang kedua zina qalbi, zina hati, memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Yang ketiga zina lisan, zina ucapan, membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya, membincangkan dengan hal-hal yang bermaksiat. Nah, hal ini si pelaku biasanya nggak ada bosannya ngebahas tentang pacarannya, ngebahas tentang pacarnya, mantannya, dimanapun dan kapanpun, sampai gak sadar sedang menduakan Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat zina yadin, zina tangan, memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Nah teman-teman, biasanya ini adalah tingkatan zina yang bisa menjerumuskan pelakunya kepada zina sebenar-benarnya zina, yakni zina kemaluan. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Jadi gimana sih hukum pacaran itu? Pacaran itu menjadi haram karena aktivitasnya menjurus pada perbuatan zina. Sedangkan dalam Islam sendiri, jangankan melakukan zina, mendekatinya saja pun sudah dilarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 teman-teman. Memang tidak semua pelaku pacaran melakukan zina katanya. Namun teman-teman, dari aktivitasnya itu sudah termasuk zina sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Nah, aktivitas itu pun sudah termasuk ke dalam perkara yang mendekati zina. Selain itu, pacaran dikatakan melanggar perintah Allah. Selain mendekati zina, pacaran pun sudah telah melanggar perintah Allah tentang larangan berkholawat. Apa sih berkholawat? Berkholawat di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Teman-teman, hal ini jelas dilarang. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Muhammad SAW, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahram. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berduaan pun itu sudah melanggar perintah Allah loh. Sedangkan dalam pacaran, berduaan itu sudah menjadi hal yang sangat mungkin dan udah sangat hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai suatu keharusan bagi para pelaku pacaran. Jangan ditiru teman-teman. Nah, dari penjelasan tadi sudah cukup jelaskan bahwa pacaran itu memang tidak pernah ada dan dikenal dalam Islam. So, pacaran itu jelas dilarang. Ya, begitu sempurnanya Islam, hingga perasaan cinta pun telah Allah atur sedemikian rupa hukum-hukumnya teman-teman. Lalu ketika kita jatuh cinta, itu kita harus gimana? Cinta itu kan fitrah, masa dilawan? Bolehkah pacaran tapi Islami? Teman-teman, jatuh cinta itu manusiawi. Perasaan cinta itu memang fitrah. Namun bukan berarti alasan kita menjadikan kita sebagai hambanya yang tak taat, menjadikan kita melanggar perintah dan larangannya yang sudah jelas baik untuk kita. Lalu apa pacaran Islami dibolehkan? Pacaran
dengan apapun dinamainya, bagaimanapun kita mengemasnya, jika melanggar perintah Allah, tetap saja hal itu tidak dibenarkan. Islam telah mengatur mengenai langkah apa yang harus diambil ketika kita jatuh cinta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika telah mampu, maka menikahlah. Bila belum mampu, maka saum, berpuasalah. Peliharalah pandangan, karena hal itu akan lebih menjaga hati kita sendiri. Teman-teman buka di surat An-Nur ayat 31-32. Nah, ketika kita jatuh cinta, janganlah perasaan itu dilawan, melainkan kendalikanlah. Karena jika kita melawannya, tentu kita tidak akan mampu melawannya. Tidak ada satupun yang melarang kita untuk jatuh cinta. Memendam rasa atau suka pada seseorang itu memang fitrah kita sebagai manusia. Jika Allah melarang cinta itu ada, mana mungkin kita bisa ada saat ini? Sekali lagi teman-teman, Allah tidak melarang kita untuk jatuh cinta, namun Allah menjaga kita dari rasa itu dengan aturannya. Allah menyuruh kita menundukkan pandangan, karena Allah tahu mata kita lemah dan mudah dibuatkan rasa. Allah menyuruh kita untuk saum jika belum siap, karena Allah tahu kelemahan kita adalah sulit melawan hawa nafsu kita. Jika kita jatuh cinta, kembalikanlah kepadanya. Biarlah Allah yang genggam hati kita, karena sejatinya Allah lah pemilik jiwa dan maha pemilik cinta. Jika belum bisa menemukan jodoh di dunia, insya Allah kasih kita jodoh di akhirat. Bisa milih sesuka hati kita, dan gak ada yang bisa menolak kita. Semua menjadi halal untuk kita. Enak bukan teman-teman? Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah amal soleh agar kelak ditemukan jodoh yang terbaik. Kalau ia cinta kita karena Allah, ia gak akan mungkin ajak pacaran, tapi akan langsung ajak ke pelaminan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, termotivasi dan terinspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.